Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakultumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bongkulun, Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini akan kita kebut dua, karena kemarin saya tidak bisa menyampaikan apa-apa waktu capek, sakit, tapi harus bekerja terus menyampaikan apa yang menjadi nilai dan harapan dan pengharapan atas semua yang diciptakan oleh Gusti. Hari ini saya akan membahas tentang Asorojo, Jumbuhing Kaulolan Gusti, selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Selalu menyatu memahami kehendaknya. Tadi apa sebenarnya yang menjadi kehendaknya harus kita pahami dan harus bersatu untuk memahami kehendak dalam tingkatan-tingkatan waktu, tingkatan detik, tingkatan interval dari semua peristiwa harian, bulanan, sampai tahunan. Nah, Jumbuhing Kaulolan Gusti adalah bagaimana memahami berangkulan, maksudnya berusaha menyatu dan bersatu, menyatu dan berangkul dengan kehendak. Jumbuhing Kaulolan Gusti adalah sifat bagaimana kita manunggaling Kaulolan Gusti dalam proses menembah. Ada sebuah cerita, kemarin saya dengan Mas Wahyu, seorang staf saya keliling dan terakhir menyampaikan tentang pengetahuan kepada saudara-saudara saya. Ada memang sebelumnya dengan Kaji Maron, juga dengan Romo Anom Surahno, lalu juga tapi tidak dalam rangka wedar. Yang wedar adalah dengan kawan-kawan pada waktu itu selesai, itu dengan sahabat-sahabat saya di Mas Dedi Supriyadi. Bagaimana memahami tentang kehendaknya, bagaimana kita melihat bahwa apa pengetahuan yang kita dapat ini sebenarnya sumbernya adalah dari Gusti itu sendiri. Mengenal tentang apa yang saya katakan, contoh-contoh bagaimana kita mengenal yang namanya Abiyosho adalah sosok yang menjadi manusia biasa, seperti sosok Muhammad dan Abdul wa Rasul, seperti sosok Muhammad di Arab, seperti sosok Aji Saka, seperti sosok Sri Aji Jayabaya, seperti sosok Kertanegara, seperti sosok siapapun yang sangat biasa, menunjukkan kemuliaan dan kemurniannya seperti yang ditunjukkan atas kehendak dan ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat Allah. Kita masih akan berdebat kepada apa? Kepada persoalan tentang persamaan dan ketidaksamaan. Lalu ketika melihat ketidaksamaan itu, lalu kita akan menyalahkan yang tidak sama. Apakah kita akan menyalahkan ketidaksamaan dalam berpikir? Sehingga ketika engkau mengatakan bahwa ketidaksamaan itu mutlak menjadi harus sama, berarti kau telah mengingkari tentang ketetapan ilahi. Aku dilahirkan dengan saudaraku dan teman-temanku tidak dalam satu hari dan tidak dalam satu selangkah. Dan ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat ini adalah ketetapan yang sangat beragam, apalagi daya pikir. Maka ketika memahami kehendaknya, dunia ini akan seperti pelangi. Warna dari segala warna akan bersatu menjadi cahaya yang terang benderang tanpa warna, adalah ketetapan. Jadi mengapa kita harus memaksakan orang lain harus sama dengan kita, tapi sebenarnya persamaan itu sendiri kamu telah melawan kehendaknya. Kamu memaksakan orang menjadi taat karena urusan kelompokmu. Kamu memaksakan orang menjadi taat kepada Gusti harus sama dengan kelompok agama dan kelompok tempat beribadahmu. Berarti engkau telah mengkhianati dan mungkin kamu telah memaki-maki dan mengadili Sang Pencipta. Kenapa begitu? Kau menghina orang lain berarti menghina yang menciptakan orang. Kau menyalahkan orang lain berarti kau menyalahkan yang menciptakan orang tersebut. Biarkan. Orang akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan, taufik dan hidayah itu karena kekuatannya. Bukan kamu yang merasa kuat dengan pakaianmu, dengan minyak wangimu, dengan dupamu, dengan kelonenganmu, dengan
minumanmu, dengan bajumu, dengan mobilmu yang bisa memberikan orang menjadi baik. Kebaikan manusia, kebaikan dari orang-orang tersebut yang melihat adalah Gusti Kang Karyo Jagat. Sama ketika saya diminta oleh orang tua dan keluarga saya, kenapa tidak beribadah? Dalam sedetik nafasku adalah ibadah. Dalam sedetik aja 100 berapa? 40.000 lebih detik dalam satu hari. Itu semua saya rasakan sebagai ibadah lahir dan batin, dohir bisir. Bagaimana saya setiap detik menyembah Sang Hyang Widi dan menyebutkan bahwa semua yang saya kabarkan hari ini itu tentang kemuliaan Sang Hyang Widi. Saya menyampaikan tentang ketetapan. Apakah ketika saya tidak menyebut Sang Hyang Widi lalu berbeda dengan Sang Hyang Maha Kuasa? Apakah ketika saya mengatakan Sang Hyang Kuasa berbeda dengan Sang Hyang Maha Noto? Apakah ketika saya mengatakan Allah tidak sama dengan Sang Bapa Allah? Ini persoalan masalah sastra yang tidak Anda pahami, tapi tujuannya hanya Anda tidak mau berusaha untuk menerima kebenaran atas namanya, tapi kebenaran atas nama pribadimu yang hanya sekedar melihat seakan-akan dirimu lebih mulia dari Sang Pencipta. Jadi bagaimana kamu mengenal Sang Pencipta seakan-akan kamu sudah mewakili Sang Pencipta? Bahkan kau menceritakan tentang Sang Pencipta dengan daya nalar yang sebenarnya kamu telah pernah mengenalnya. Kamu hanya membaca kitab-kitab turunan, tapi kamu tidak berusaha untuk membedah kitab-kitab turunan itu untuk bertemu dengan Sang Pencipta kitab, bukan penulis kitab. Jadi bukan penulis kitab yang harus kamu cari, yang menciptakan kitab, yang menciptakan ilmu pengetahuan, yang menciptakan cahaya. Ketika kamu membaca kitab-kitab tentang cahaya, pernahkah kamu punya keinginan untuk mencintai kepada Sang Pencipta cahaya? Ketika kamu membaca tentang kitab sapi betina, apakah kamu ingin mencintai kepada yang menciptakan sapi betina? Apa kamu hanya mengagungkan sapinya, yang betina itu, tapi tidak mengagungkan kepada Sang Pencipta sapi betina? Ingat, inilah persoalan yang sebenarnya aksara Jawa mengajarkan. Jumhuing mang. Dan udah jelas bahwa Jumhuing kaulolan Gusti dari aksara Jawa itu mengenalkan Gusti, bukan mengenalkan ciptaannya. Apalagi ciptaannya, mengenalkan ciptaan yang lain tidak pernah berinteraksi secara konkret terhadap Sang Maha Pencipta. Dan seakan-akan Sang Maha Pencipta itu bisa dijadikan, dianasirkan dalam bentuk-bentuk material, dan dia sebenarnya belum pernah masuk ke dalam ruang yang material dan imaterial. Mengenalkan rasa yang sebenarnya bisa ngomong ngaji rasa. Rasa yang mana? Rasamu atau rasa yang sebenarnya tidak kamu ketahui bahwa itu adalah rasa dari Sang Pencipta alam. Jam 2 tadi malam sudah petir menyambar-nyambar di depan. Saya katakan, kalau kamu hanya sekedar memberitahukan tentang kabar seperti itu, sudahlah. Aku tidak perlu kau dikte dengan petirmu. Yang aku ingin agar orang-orang kau dikte mereka tentang ketaatan mereka kepada Sang Maha Pencipta. Kalau hanya mengabarkan tentang hujan dan badai, kabarkan hujan dan badai itu sehingga mereka taat kepada Sang Pencipta, tahu bahwa petir, badai, topan, angin, hujan itu adalah ciptaan, dan yang harus dicintai, yang ditaati adalah yang menciptakan badai, petir, awan, hujan dan semuanya. Begitulah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan alam. Jumhuing kaulolan Gusti. Memahami kehendak ini tidak semata-mata sekedar kita tahu bagaimana alam ini sebenarnya menjadi sifat dari konkret keberadaan Tuhan, tanpa harus membeda-bedakan masalah tempat ibadah, cara membaca, cara menulis. Maka pahami yang menciptakan tulisan, yang bukan yang menulis. Yang menciptakan huruf, bukan yang menulis huruf. Yang menyampaikan ini bukan yang bukan yang disampaikan, tapi lahirnya yang tersampaikan, yang disampaikan. Cintailah kepada yang telah menyampaikan ilmu, bukan orang. Saya sendiri sedang belajar dengan apa yang saya sampaikan, karena yang menyampaikan bukan saya. Badan hanya menjadi ketetapan untuk saya juga mendengarkan apa yang tersampaikan dan disampaikan. Maka semoga ini bermanfaat.
Jumhuing kaulolan Gusti adalah usaha untuk bersatu memahami kehendaknya, bukan kehendakmu secara manusia. Jadi kehendaknya adalah kehendak Sang Pencipta untuk memahami itu semua. Semoga ini bermanfaat dan Anda dengan aksara Jawa yang saya sampaikan tidak memahami tulisan tapi memahami nilai yang terkandung di antara isi dan inti. Jadi di antara isi dan inti dan tulisan itu sendiri adalah isi, inti, dan tulisan adalah sesuatu yang sebenarnya ada tapi tidak ada. Maka pahami itu yang sedang tidak ada di dalam diri kalian, agar semua panjenengan semuanya mengerti tentang ketidakadaan itu sebenarnya adalah kenyataan dari keberadaan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu Saking Tumati, Om Shanti Shanti Sanjo, Pengulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.